pendek dan juga jangka panjang mengenai kebutuhan makanan kita, terus juga jadi bukan untuk saat ini, tentunya kita juga memikirkan kedepannya harus seperti apa, karena harus diberdayakan secara keseluruhan melalui pemerintah dan juga berkolaborasi dengan masyarakat dan juga dinas terkait begitu Pak ya. Saya langsung saja dengan tema kita, yaitu membangun pertanian sigi yang berdaya saing. Begitu Pak ya. Betul. Luar biasa sekali. Nah, sejauh mana nanti peran masyarakat dan juga pemerintah untuk terus berinovasi mewujudkan sesuai dengan tema kita siang hari ini? Jangan kemana-mana. Simak kehadiran berbagai figur-figur penting, wirausaha, musisi, dan komunitas hiburan, serta berbagai narasumber lainnya yang kami hadirkan di layar kaca Anda. Membahas isu-isu hangat dan perkembangan terkini, diulas dengan suasana yang santai dan pastinya sangat menginspirasi. Saksikan kami di program Berisik, Bincang Asik, No Berisik, hanya di Sultan TV, TV online milik rakyat Sultan. Oke, baik pemirsa Sultan TV, kita kembali lagi untuk perbincangan kita ke depannya. Anda bisa saksikan melalui channel YouTube dan juga di Facebook. Anda juga bisa men-share setiap perbincangan kita agar tentunya setiap informasi penting yang nanti disampaikan oleh narasumber itu bisa tepat sasaran. Dalam artian di sini tentunya masyarakat kita, terkhususnya di Kabupaten Sigi. Oke, jadi mengenai topik kita itu membangun pertanian sigi yang berdaya saing dan menghadirkan narasumber Pak Rahmat Iqbal NB Ali SP MP. Nah ini Pak, kan sesuai dengan visi dari Bupati Kabupaten Sigi untuk periode ini begitu, untuk dimana Kabupaten Sigi itu berdaya saing berbasis agribisnis begitu. Dan pertanyaannya mungkin bagaimana peran dan fungsi dinas terkait di sini Pak dengan pencapaian visi tersebut? Iya, jadi begini, ya. Pemerintahan Kabupaten Sigi di periode Bapak Bupati dan Wakil Bupati Sigi di periode 2021-2026 ya. ini mengusung visi Kabupaten Sigi yang berdaya saing berbasis agribisnis. Dari visi ini ada dua hal penting yang sekira perlu menjadi perhatian kita. Yang pertama terkait dengan daya saing itu sendiri, daya saing. dan yang kedua terkait dengan agribisnisnya. Nah, kalau kita mengamati visi ini, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sigi, dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Sigi, ini memiliki peran yang sangat penting dan sangat strategis dalam upaya pencapaian visi ini. Ya, tentunya hal yang paling mendasar adalah bagaimana pertanian Kabupaten Sigi bisa menghadirkan daya saing komoditas pertanian yang diharapkan mampu untuk bersaing dalam pasarnya. Yang kedua adalah bagaimana setiap usaha-usaha pertanian yang dilakukan itu benar-benar mengusung konsep agribisnis, sehingga tidak ada alasan ya ke depan dalam kaitan dengan membangun pertanian, tentu memperhatikan secara cermat bagaimana usaha-usaha pertanian yang dilakukan benar-benar bisa memberi keuntungan bagi kehidupan masyarakat petani kita. Nah, dalam kaitan dengan ini, visi ini, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sigi itu mempunyai peran di dua hal. Yang pertama di dalam kaitan dengan pencapaian 10 program prioritas, program unggulan. Di dalamnya adalah kegiatan-kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat berbasis pertanian organik, dan yang kedua adalah terkait dengan pemberian bantuan-bantuan dalam bentuk pupuk ya, bantuan alsin, bantuan bibit yang merupakan stimulan bagi pengembangan kegiatan pertanian yang ada di kelompok-kelompok masyarakat. Saya ingin sampaikan di satu hal ya, terkait
daya saing komoditas pertanian, saya pikir hampir semua daerah itu mengusung kegiatan-kegiatan usaha pertanian. Nah, daya saingnya di mana untuk di Kabupaten Sigi? Nah, disinilah roh terkait dengan pengembangan kawasan pertanian organik ini yang diusung sebagai salah satu program prioritas di dalam kaitan dengan daya saing tadi. Saya ambil contoh begini, satu komoditas yang sama, ya, tetapi yang satu menggunakan penggunaan pestisida atau bahan-bahan kimia misalnya, tetapi di komoditas yang sama perlakuannya adalah perlakuan dengan sistem pertanian organik. Tentu masyarakat terutama di pasar tentu akan lebih memilih produk-produk yang organik. Ya, di samping sehat, tidak tercemar dengan bahan-bahan kimia, sehingga dari segi aspek daya saingnya itu kelihatan. Saya kira di sana poinnya. Itu yang banyak dilihat di Kabupaten Sigi, gitu ya. Sehingga pemerintah pertanian pun juga memberikan inovasi-inovasi, Pak. Seperti apa? Mungkin ada inovasi yang ditawarkan kepada masyarakat ketika melihat dari dua hal penting tadi, yaitu daya saing dan juga agribisnis. Nah, kaitan dengan inovasi-inovasi yang dilakukan adalah selain kita saat ini mengusung terkait dengan pertanian organik, saat ini kita telah melakukan pemetaan, ya, pemetaan terkait dengan pewilayahan komoditas, ya, di kawasan-kawasan mana kita akan kembangkan untuk pertanian organik. Artinya begini, pertanian organik ini tidak bisa juga secara langsung 100% organik, ya, karena ada hal-hal yang perlu menjadi bahan pertimbangan dalam kaitan dengan kegiatan usaha taninya. Tetapi ada beberapa wilayah yang kita memang khususkan untuk dapat dikembangkan sebagai salah satu kawasan untuk pertanian organik. Misalnya, ya, di Kecamatan Dolo, Kulawi Selatan, Palolo, ini kita dorong untuk menjadi wilayah-wilayah pengembangan untuk pertanian organik kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kami saat ini juga melalui kerjasama dengan pemerintah desa, saya kira sudah ada regulasi bupatinya. Setiap desa kita harapkan itu menyediakan minimal 3 hektar lahan setiap desa untuk dijadikan sebagai lahan untuk cadangan pangan masyarakat. Nah, lahan 3 hektar ini kita harapkan dapat dijadikan sebagai pilot project di tiap-tiap desa untuk dapat mengembangkan kegiatan-kegiatan usaha pertanian sebagai cadangan pangan di desa tersebut. Nah, ini kami kemarin sudah ketemu juga dengan Kepala Dinas PMD, ya, kita berharap melalui dana-dana desa. Saat ini kan di PMD ada program terkait dengan program padat karya tunai berbasis agribisnis. Ya, ini yang kita sinkronkan di desa sehingga program ini bisa connect dengan kegiatan-kegiatan terkait dengan pengembangan lahan yang ada di setiap desa 3 hektar tadi. Ya, seperti itu saya kira. Jadi ketika melihat beberapa wilayah tadi menjadi salah satu daerah yang sangat berpotensi untuk dikembangkan, sampai di mana pencapaiannya, Pak? Berkoordinasi dengan masyarakat untuk bisa mempertahankan seperti ini caranya, begitu, sehingga menjadi salah satu daerah yang berkontribusi untuk menurunkan bahan pertaniannya mungkin ke Kota Palu atau mungkin ke beberapa kabupaten lainnya. Ya, tentunya terkait dengan hal itu, ini tidak lepas dari kaitan dengan pendampingan yang dilakukan di tingkat masyarakat. Nah, sehingga dalam kaitan dengan kegiatan-kegiatan yang kami maksudkan tadi, saat ini kami melakukan penguatan kelembagaan, ya, petani, terutama melalui penyuluh-penyuluh yang ada di setiap desa. Nah, konteks ini kami saat ini gencar turun ke tingkat lapangan, ke tingkat BPP dan penyuluh untuk menyampaikan kepada penyuluh-penyuluh kami terkait dengan pendampingan. Nah, di pendampingan ini, pendampingan kepada kelompok-kelompok masyarakat, kami harapkan teman-teman penyuluh di tingkat lapangan tidak hanya memberikan informasi terkait dengan ekosistem budidaya saja, tetapi yang tidak kalah penting adalah kami ingin agar penyuluh-penyuluh kita di dalam kaitan dengan pendampingan di lapangan juga mengedepankan terkait dengan bisnis plan-nya, perencanaan bisnisnya. Jadi tidak ada lagi
kegiatan-kegiatan usaha pertanian yang dilaksanakan di tingkat masyarakat, di tingkat desa, yang tidak berbicara terkait dengan agribisnis. Artinya begini, setiap usaha tani yang dilakukan, setiap usaha pertanian yang dilakukan, itu harus memiliki usaha taninya, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di tingkat lapangan itu tidak hanya berbicara di on farmnya, tidak hanya berbicara di usaha budidayanya, tetapi mulai dari hulunya, dari bagaimana mereka mengolah, penyediaan jasanya, sampai di pasarnya itu benar-benar terkoneksi dengan baik, sehingga kegiatan-kegiatan tadi yang kami maksudkan itu benar-benar menyentuh kepada sasaran dalam kaitan dengan pencapaian daya saing komoditas pertanian dengan basis ke agribisnis. Ketika dilakukan peran oleh dinas terkait, nah ini untuk melakukan distribusi, tentunya ini kan menyangkut kondisi jalan dan lain sebagainya. Apakah itu juga menjadi salah satu perhatian oleh dinas terkait dalam hari ini, dinas pemerintah pertanian, Pak? Iya, jadi saya kira benar yang disampaikan tadi bahwa terkait dengan kegiatan pertanian ini tidak terlepas dengan kaitan-kaitan dengan penyediaan sarana prasarana dan infrastruktur pertanian. Saya kira benar. Nah, kasus yang disampaikan tadi adalah terkait dengan jalan usaha tani. Ya, jalan-jalan produksi. Ini juga salah satu faktor yang merupakan bagian penting dari kegiatan-kegiatan di sistem pertanian. Karena kita ketahui bersama, untuk di wilayah Kabupaten Sigi masih banyak wilayah-wilayah daerah yang dari segi aksesnya jalannya itu belum, artinya dalam kondisi yang belum baik, ya. Nah, ini mengakibatkan hasil produksi pertanian petani itu juga dari segi aspek pemasaran masih terkendala. Ya, kita ambil contoh, ada beberapa wilayah yang sedianya harga komoditas pertaniannya di wilayah Kota Palu, mungkin sebagian di wilayah dataran Sigi sudah naik, tetapi di wilayah-wilayah yang kondisinya akses jalannya sulit itu masih kondisinya di bawah dari harga yang berlaku saat ini. Nah, itu memang kami sadari, dan ini sebenarnya kami berharap juga ada intervensi dari beberapa sektor lain yang kita harapnya juga berperan di sana. Misalnya teman-teman dari dinas PU, ya, terkait dengan pembukaan jalan ke kantong-kantong produksi, ya, yang tentu mampu untuk meningkatkan terkait dengan aspek pemasaran produksi pertanian tadi. Kan sudah diketahui juga ada beberapa titik-titik jalan yang mungkin menjadi salah satu hal yang diperhatikan untuk melakukan distribusi jalan itu sendiri. Sejauh ini bagaimana, sudah ada penyampaian begitu dengan dinas terkait untuk mengantisipasi mungkin jalan-jalan yang tadinya sampai saat ini mungkin masih belum bagus untuk dilalui? Sejauh mana, Pak, perkembangan? Iya, saya kira dalam kaitan dengan itu fungsi koordinasi kami tetap berjalan. Tentu sistem perencanaan pun tetap mengikuti dengan sistem perencanaan yang berlaku. Ya, ada proses-proses dari tingkat masyarakat. Seperti saat sekarang ini, ya, kita dalam kegiatan musrembang, kami berharap memang kelompok-kelompok masyarakat, kelompok-kelompok tani itu bisa dapat melakukan usulan-usulan. Tentu kami juga membackup terkait dengan koordinasinya dengan lintas sektor terkait. Tapi sejauh ini masyarakat juga itu bisa berinisiatif begitu, Pak, maksudnya untuk bisa menjaga hasil pertaniannya agar ke tingkat distribusi itu bisa terjaga dengan baik. Ya, tentunya begini, harga-harga komoditas pertanian yang ada di tingkat petani, ya, itu sangat dipengaruhi dengan akses pasarnya. Betul. Nah, akses pasar ini itu didukung pula dengan dari aspek ketersediaan sarana transportasinya. Nah, sehingga ada perbedaan yang cukup menyolok. Harga-harga yang berlaku di daerah-daerah terpencil itu dengan harga yang berlaku di tingkat yang akses jalannya itu sudah cukup memadai. Nah, ini saya kira yang perlu kita dorong, ya, sehingga paling tidak apa yang dinikmati harga dari pasar yang ada berlaku di tingkat pasar saat ini, yang artinya akses jalannya mudah, itu juga bisa dinikmati oleh teman-teman yang lokasinya agak terpencil.
Nah, tentu ini pembukaan jalan kantong produksi menjadi bagian penting. Itu sebenarnya di satu sisi. Di sarana prasarana yang lain terutama adalah terkait dengan irigasi, Pak. Oke. Nah, irigasi juga ini seperti saat sekarang kita ketahui untuk wilayah Kabupaten Sigi pasca bencana kita baru untuk irigasi Gumbasa baru terairi kurang lebih 1.200 hektar. Masih cukup banyak wilayah-wilayah yang masih belum terairi. Tetapi ini ke depan kami mendapatkan informasi kemarin, insya Allah di periode akhir tahun 2023, insya Allah irigasi Gumbasa sudah dapat berfungsi dengan baik. Oke, selain program pendampingan yang dilakukan tadi, apakah mungkin ada program-program lainnya yang juga justru mendukung dari berbagai sisi, Pak? Apakah ada? Ya, saat ini untuk kaitan-kaitan dengan program-program yang kami intervensi, itu yang pertama adalah terkait dengan pengembangan sarana dan prasarana pertanian. Nah, di kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pertanian ini kita fokus pada yang pertama adalah terkait dengan perbaikan lahan. Kita ketahui bersama bahwa terkait dengan lahan ini pasca bencana kita itu kurang lebih hampir 6.000 hektar yang saat ini belum terairi. Selain belum terairi, lahan-lahan ini juga banyak yang masih dalam kondisi belum terolah, belum termanfaatkan karena kondisi lahannya yang naik turun akibat bencana. Ini sekarang yang kita coba intervensi. Kemarin alhamdulillah kita mendapatkan bantuan dari Kementerian Pertanian terkait dengan rehabilitasi lahan pasca bencana. Yang kedua adalah terkait dengan irigasi. Ini juga menjadi hal yang menjadi bagian penting untuk membangun kembali pertanian Kabupaten Sigi. Saat ini kita juga dapat bantuan dari NGO LSM terkait dengan intervensi untuk pembuatan sumur ya, baik sumur tanah dangkal maupun sumur tanah dalam. Nah, ini juga saya kira sangat membantu di dalam kaitan-kaitan dengan kegiatan-kegiatan pertanian. Yang ketiga adalah kita tetap melanjutkan terkait dengan bantuan-bantuan baik berupa bibit tanaman, ya, pupuk, ya, yang tentunya ini merupakan stimulan kepada kelompok-kelompok masyarakat untuk mereka bisa beraktivitas dengan baik dalam kaitan dengan kegiatan-kegiatan usaha pertaniannya. Oke, mungkin masih kita lanjutkan mengenai program. Apakah yang menjadi program prioritas begitu, Pak? Untuk bagaimana? Apa yang menjadi program prioritas? Kegiatan apa saja yang menjadi prioritas dan kegiatan apa saja yang dalam sebuah pembangunan pertanian di Kabupaten Sigi, Pak? Ya, jadi untuk program prioritas kita dalam kaitan dengan kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian di Kabupaten Sigi, yang pertama adalah terkait dengan revitalisasi lahan. Ya, revitalisasi lahan ini saat ini terus terang kami melakukan intervensi terkait dengan perbaikan lahan yang ada di Kabupaten Sigi. Ya, selanjutnya memang terkait dengan lahan ini tahun 2018 kemarin kami telah mengeluarkan regulasi melalui Bapak Bupati terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi nomor 8 tahun 2018 itu tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Ini merupakan regulasi yang dimaksudkan agar kita mampu untuk mengendalikan yang namanya alih fungsi lahan. Terus yang kedua adalah terkait dengan revitalisasi peningkatan produksi dan kualitas hasil pertanian. Ini juga merupakan program yang bagian penting terkait dengan saat ini kita tidak hanya berbicara bagaimana meningkatkan produksi pertanian kita, tetapi juga berbicara tentang bagaimana kualitas dan mutu hasil produksi itu harus dilakukan. Yang ketiga adalah terkait dengan revitalisasi sumber daya manusia. Bagaimana menguatkan sumber daya manusia yang ada di tingkat masyarakat dan petugas kita melalui pelatihan, bimbingan teknis, ya. Yang keempat terkait dengan pembiayaan, permodalan. Ini salah satu hal yang merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan di dalam kaitan dengan kegiatan-kegiatan pertanian karena masyarakat sangat terbatas terkait dengan permodalan. Nah, alhamdulillah tahun 2021 kemarin di bulan Desember Bapak Bupati dan Wakil Bupati telah meluncing yang namanya KUR 0%. Nah, ini salah satu solusi di dalam kaitan dengan pembiayaan pertanian. Diharapkan petani-petani kita yang kurang mampu
mampu mengakses KUR ini di dalam kaitan dengan pembiayaan untuk permodalan petani dalam usaha pertaniannya. Dan yang terakhir terkait dengan revitalisasi kelembagaan petani. Ini juga merupakan bagian penting dalam kaitan dengan program-program kegiatan yang kita laksanakan. Oke, kita akan perbincangkan sesaat lagi. Masih ada beberapa pertanyaan yang nanti juga bisa dijelaskan oleh Bapak. Terima kasih. Jangan kemana-mana, tetap di Sultan TV. Simak kehadiran berbagai figur-figur penting, wirausaha, musisi, dan komunitas hiburan serta berbagai narasumber lainnya yang kami hadirkan di layar kaca Anda. Membahas isu-isu hangat dan perkembangan terkini, diulas dengan suasana yang santai dan pastinya sangat menginspirasi. Saksikan kami di program Berisik, Bincang Asik, No Berisik, hanya di Sultan TV, TV online milik rakyat Sultan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irwan, Bupati Sigi, mengucapkan selamat kepada Sultan TV, Ngata Sultan, dan Celebes Pos atas peresmian gedung kantor baru. Semoga menjadi media yang terupdate dan terpercaya di Sulawesi Tengah. Sukses terus Sultan TV, Ngata Sultan, dan Celebes Pos. Jaya selalu. Sekian. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya Dr. Samuel Yansen Pongi, SE MSI, Wakil Bupati Sigi, mengucapkan selamat kepada Sultan TV, Ngata Sultan, dan Celebes Pos atas peresmian gedung kantor baru. Semoga selalu menjadi media yang terupdate dan terpercaya di Sulawesi Tengah. Sukses terus Sultan TV, Ngata Sultan, dan Celebes Pos. Jaya selalu dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Simak kehadiran berbagai figur-figur penting, wirausaha, musisi, dan komunitas hiburan serta berbagai narasumber lainnya yang kami hadirkan di layar kaca Anda. Membahas isu-isu hangat dan perkembangan terkini, diulas dengan suasana yang santai dan pastinya sangat menginspirasi. Saksikan kami di program Berisik, Bincang Asik, No Berisik, hanya di Sultan TV, TV online milik rakyat Sultan. Oke, baik pemirsa Sultan TV, kita kembali lagi masih bersama-sama dengan Anda dan juga Pak Rahmat Iqbal. Siap. Dan juga kita masih berbicara seputar membangun pertanian Sigi yang berdaya saing. Kita tadi sudah sampai dalam perbincangan bantuan-bantuan atau stimulasi yang mungkin ini bisa memaksimalkan para petani untuk bisa terus berinovasi dan juga berkontribusi dengan pemerintah. Nah, kemudian tadi saya mendengar ada KUR 0% begitu ya. Sudah ada gambaran sedikit tadi mengenai KUR 0%. Nah, itu bagaimana prosesnya Pak untuk memperoleh KUR itu? Ya, terkait dengan KUR 0% ini adalah salah satu
program yang diusung oleh Bapak Bupati dan Bapak Bupati terkait dengan bagaimana bisa mendorong terkait dengan pembiayaan untuk masyarakat kecil ya, baik itu UMKM, petani, peternakan, perikanan, usaha-usaha kecil yang memang di mana masyarakat kelompok-kelompok masyarakat membutuhkan itu. Nah, KUR 0% ini adalah kredit usaha rakyat yang merupakan kredit yang diberikan melalui program pemerintah, skim kredit yang diprogramkan oleh pemerintah, di mana pembiayaannya, bunganya sebagian ditanggung oleh pemerintah pusat dan sisanya yang harusnya menjadi tanggungan oleh peminjam itu ditanggung oleh pemerintah daerah Kabupaten Sigi. Sehingga debitur ataupun peminjam dari KUR ini itu hanya mengembalikan pokoknya saja. Tetapi tentunya di dalam kaitan proses ini ada proses-proses yang namanya verifikasi ya. Tidak semua pelaku UMKM atau semua petani itu bisa mengakses ini. Tentu ada persyaratan-persyaratan yang harus disiapkan. Nah, ini kami di sektor pertanian ini saat ini sedang mengidentifikasi siapa-siapa saja yang bisa mengakses ini. Nantinya ada proses verifikasi yang dilakukan, nantinya diteruskan ke teman-teman di Dinas Koperasi untuk dilanjutkan ke pihak bank penyalur. Nantinya ada proses sosialisasi nantinya terkait dengan ini untuk siapa-siapa yang bisa dan berhak untuk mendapatkan KUR 0% ini. Tetapi intinya di sana tidak semua pelaku UMKM petani itu bisa memperoleh. Tentu yang diprioritaskan adalah kelompok-kelompok UMKM, petani-petani skala kecil yang kurang mampu, yang butuh modal dalam kaitan dengan kegiatan usahanya. Mungkin bisa disebutkan Pak, kualifikasinya apa saja begitu harus dipenuhi oleh masyarakat atau pelaku UMKM ini Pak untuk bisa mendapatkan. Nah, untuk petani ya petani-petani yang mungkin skala usahanya kecil, mungkin di bawah 1 hektar, tetapi prosesnya ini kita masih dalam tahap verifikasi. Ada proses nanti sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan juknis dan juklaknya, sehingga tentunya siapa yang berhak untuk mengakses ini itu akan dapat diketahui ketika kita melakukan sosialisasi terkait dengan KUR 0% ini. Berarti belum lama berjalan Pak atau masih tahap sosialisasi saja ini? Telah di launching. Untuk saat ini kan mereka kemarin kita telah menyusun pedomannya. Nah, pedoman ini tentu akan disosialisasikan kepada masyarakat sehingga dalam prosesnya nanti itu mengacu kepada beberapa persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam kaitan dengan akses ini. Tetapi intinya adalah untuk KUR 0% itu diprioritaskan kepada kelompok-kelompok usaha kecil, petani yang memang kurang mampu di dalam kaitan dengan pembiayaannya. Kalau petani-petani yang punya lahan mungkin di atas 2 hektar, yang modalnya mungkin lebih dari cukup, ini tidak memenuhi syarat untuk itu. Baik. Dalam setiap rencana ataupun juga program yang tadi mungkin sudah kita perbincangkan, tentunya ada masalah-masalah begitu yang dan juga tantangan yang dihadapi begitu Pak. Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian di Kabupaten Sigi. Ini apa saja Pak biasanya? Yang pasti untuk kaitan dengan kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian, ada beberapa persoalan mungkin yang saya kira mendasar dan penting untuk menjadi perhatian kita. Yang pertama tentu adalah lahan dan air. Lahan dan air. Ya, lahan dan air ini adalah merupakan faktor yang paling dominan dalam kaitan dengan kegiatan usaha tani. Nah, untuk di lahan sendiri saat ini memang kita masih bekerja cukup berat ya di dalam kaitan mengembalikan kembali kondisi lahan-lahan pertanian kita, baik dari segi aspek optimasi lahannya, rehabilitasi lahannya, itu satu sisi. Di satu sisi yang lain adalah untuk petani kita di Kabupaten Sigi ini rata-rata kepemilikan lahannya adalah kepemilikan lahan yang sempit, yang kecil. Bahkan sebagian besar petani kita itu adalah petani yang tidak punya lahan, hanya petani penggarap. Ini juga merupakan saya kira masalah yang perlu untuk menjadi bahan kita dalam kaitan dengan mencari solusi untuk penyelesaiannya. Karena petani penggarap kita itu benar-benar hanya berharap pada lahan garapannya, di mana hasilnya itu mereka harus berbagi dengan pemilik lahan. Itu pertama. Yang kedua terkait dengan air. Air ini juga merupakan faktor penentu ya, karena
kegiatan usaha pertanian selain lahan, air menjadi faktor penentu untuk kegiatan usaha pertaniannya. Nah, seperti saat ini ya kondisi air irigasi kita masih banyak yang belum dibenahi, sehingga tentunya juga merupakan masalah yang saya kira perlu menjadi perhatian kita di dalam kaitan dengan kegiatan-kegiatan membangun pertanian tadi. Apalagi kita mengusung membangun pertanian sigi yang berdaya saing. Iya, betul. Selanjutnya yang kedua adalah terkait dengan keterampilan dan teknologi petani. Ini juga saya kira perlu menjadi perlu menjadi perhatian kita. Karena kemampuan di dalam kaitan dengan kegiatan usaha budidaya pertanian sangat ditentukan dengan keterampilan dan teknologi yang dimiliki oleh petani. Sebenarnya untuk kita di Kabupaten Sigi ini ada peluang yang cukup besar. Kenapa? Karena Balai Pengkajian Teknologi Pertanian BPTP itu berada di Sigi, di Desa Maku. Ini aksesnya sangat mudah, sehingga kita berharap ini bisa dimanfaatkan oleh petani kita di dalam kaitan dengan kegiatan-kegiatan usaha pertaniannya. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah terkait dengan saat ini kita menghadapi masa-masa di mana terjadinya perubahan iklim yang cukup terasa, ya. Betul sekali. Ya, antisipasi perubahan iklim. Karena apa? Karena di banyak wilayah kita saat ini banyak yang kita prediksi awalnya sudah masuk musim penghujan, ternyata dia kemarau, ya. Yang kita prediksi dia sudah masuk musim kering, musim kemarau, ternyata hujan cukup banyak. Nah, ini mengakibatkan petani sering mengalami kegagalan di dalam kaitan dengan kegiatan usaha taninya. Ya, misalnya saja teman-teman kelompok-kelompok tani yang berusaha tanaman sayuran, ya, seperti melon, ya, bawang, segala macamnya. Perubahan iklim itu memaksa mereka harus benar-benar berhati-hati untuk memilih jenis varietas tanaman yang harus ditanam. Nah, terkait dengan perubahan iklim ini tentu kita harus benar-benar punya 3 konsep. Yang pertama, antisipasi. Antisipasi ini kita harus mampu mempelajari hasil-hasil kajian dari BMKG misalnya. Kapan tepatnya hujan, kapan masuk musim kemarau. Yang kedua adalah mitigasi. Mitigasi ini adalah terkait dengan pengendalian kita di dalam kaitan dengan perubahan iklim. Pengendalian kita itu misalnya paling tidak di kebun-kebun petani kita buat semacam embung-embung untuk menampung air yang bisa kita gunakan ketika misalnya musim kemarau. Dan yang terakhir adalah terkait dengan adaptasi iklim, kemampuan kita untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim. Ini saya kira yang perlu kita perhatikan terkait dengan masalah-masalah yang kita hadapi di tingkat lapangan. Belum lagi terkait dengan yang paling penting juga yang tidak kalah penting adalah sistem pertanian kita. Ya. Dari tahun ke tahun sistem pertanian kita ini masih menjadi persoalan yang serius. Artinya begini, kita berharap bahwa sistem pertanian kita itu mulai bergeser dari sistem yang tradisional, kita sudah beralih kepada sistem pertanian modern. Tetapi memang tidak mudah untuk merubah ini. Karena merubah ini sama dengan juga kita merubah mindset petani kita. Nah, mindset ini kan harus dirubah dan itu tidak semudah membalik telapak tangan. Bagaimana kita mengelola kegiatan usaha tani kita, benar-benar mengelola kegiatan usaha tani sebagai suatu bisnis istilahnya. Ya. Analisa usaha tani terkait dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu menjadi bagian penting. Nah, kalau tidak dimulai ini, dari tahun ke tahun kita hanya memberikan penyuluhan yang itu saja. Bagaimana usaha budidayanya, bagaimana peningkatan produksinya, ya, bagaimana memelihara tanaman yang baik, bagaimana untuk pengendalian OPT-nya. Tetapi kita tidak berbicara di hilirnya. Bagaimana kualitas yang dihasilkan, bagaimana pasar yang akan kita masuk. Apalagi saat ini program Bapak Bupati adalah bagaimana Kabupaten Sigi mampu menyiapkan produksi-produksi pertanian untuk memenuhi kebutuhan ibu kota negara baru, IKN. Nah, peran ini yang harus kita mainkan agar di dalam kaitan dengan visi dan misi tadi ini mampu terwujud. Nah, memang tidak mudah kita merubah pola pikir ini, tetapi harus dimulai. Mindset ini harus dirubah. Tidak lagi kita berbicara dengan sistem pertanian tradisional, kita sudah harus beralih ke sistem pertanian yang modern, mekanisasi,
pangsa pasar bagaimana, bisnis, perencanaan bisnis plan usaha taninya seperti apa. Ini yang harus dibangun. Dan sudah sejauh mana masyarakat merespon hal tadi begitu, seperti antisipasi, melakukan mitigasi, kemudian juga kita maksimalkan dengan pengembangan teknologi untuk bisa menjalankan segala tujuan, Pak? Ya, saat ini terus terang kita masih dalam tahap sosialisasi, ya, tahap untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Karena terkait dengan perubahan iklim ini, mau tidak mau, suka dengan tidak suka, itu sudah mulai kita rasakan. Kita rasakan dampak terhadap kegiatan-kegiatan usaha pertanian kita. Yang sebelumnya kita dalam kaitan dengan penyediaan air misalnya selama ini cukup, secara perlahan dari waktu ke waktu sudah mulai berkurang, ya. Dari segi aspek pemilihan varietas yang sebelumnya cocok untuk kondisi di daerah kita, ternyata ketika terjadi perubahan iklim, terjadi perubahan di dalam kaitan dengan kegiatan usaha pertaniannya. Nah, ini adalah upaya-upaya yang simultan, tidak pernah berhenti kita, ya, untuk memberikan informasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat kita terkait dengan hal itu. Paling tidak petani kita, masyarakat kita paham bahwa kegiatan usaha pertaniannya adalah suatu kegiatan usaha yang sangat dipengaruhi oleh iklim. Nah, sehingga kegiatan-kegiatan antisipasi tadi, mitigasi dan adaptasi ini harus benar-benar dipahami oleh mereka. Apalagi sekarang informasi sebenarnya sudah sangat terbuka, ya. Siapa saja boleh bisa mengakses informasi dari BMKG misalnya. Kapan mulai masuk musim kemarau, musim penghujan. Ini harus disesuaikan dengan musim tanam yang berlaku di daerah, di wilayah setempat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait itu tadi, proses kita memberikan kesadaran, pemahaman kepada petani bahwa kegiatan-kegiatan usaha pertanian yang dia lakukan harus benar-benar diperhitungkan dengan matang. Analisa usaha taninya seperti apa, ya, bagaimana kegiatan usaha budidayanya dan bagaimana pasarnya. Ini yang saya kira harus benar-benar dipahami. Artinya dari rantai pasok dia, mulai dari kegiatan dia usaha mengolah tanah, pemilihan bibit, usaha budidayanya, pemeliharaannya, sampai di pasar itu terkoneksi. Tentu dengan seperti ini kita mampu untuk menghitung kos yang dia peroleh dari kegiatan usaha taninya. Sehingga dari kos yang dia peroleh itu dia bisa menghitung berapa keuntungan yang dia dapatkan dan berapa yang harus dia sisihkan untuk modal pertanaman yang berikut. Sehingga kegiatan usaha taninya bisa berkelanjutan. Ya, jadi tidak semata-mata petani kita hanya senantiasa berharap bantuan-bantuan pemerintah saja. Nah, kejadian yang terjadi kan seperti itu. Ya, betul. Karena tanpa menghitung analisa usaha tani, dia tidak akan mampu berhitung terkait dengan berapa keuntungan dia dan berapa modal yang harus dia sisihkan untuk pertanaman berikut. Ini saya kira yang perlu kita tanamkan kepada masyarakat kita, petani kita, sehingga bertani itu tidak lagi hanya sekedar bertani, tapi bertani itu sekaligus berbisnis. Yang namanya petani itu kan sebenarnya pengusaha tani. Ada lahan yang dia kuasai, ada modal yang masuk, ada input yang masuk, dan ada output yang dia harapkan. Iya, betul. Dan secara prinsip kegiatan usaha tani ini adalah bisnis. Nah, ini yang saya kira perlu untuk kita selalu tanamkan, selalu kita sampaikan kepada masyarakat kita, petani kita. Sehingga itu tadi, kegiatan usaha pertanian yang dia lakukan, kegiatan usaha tani yang dia lakukan benar-benar mampu memberikan kesejahteraan bagi keluarganya, bagi kehidupannya. Dan bantuan pemerintah itu hanya sekedar stimulan saja. Stimulan, iya, sekedar stimulan. Nah, kalau seperti ini kita lakukan, insya Allah ya, kegiatan-kegiatan usaha pertanian di Kabupaten Sigi mampu untuk menghadirkan komoditas-komoditas pertanian yang berdaya saing berbasis agribisnis. Oke. Mudah-mudahan setiap bantuan tersebut itu bisa difungsikan dengan baik dengan peran masing-masing pemerintah terkait begitu untuk bisa memaksimalkan sehingga yang tadinya dana itu tidak terpakai begitu saja. Karena itu memang satu stimulasi. Kemudian bagaimana masyarakat bisa berpikir, oh kayaknya ada caranya dengan modal ini. Jadi dengan seperti itu mungkin ada semangat dari masyarakat untuk bisa berbuat begitu. Nah, kemudian saya melangkah ke pertanyaan berikutnya. Mungkin ini langkah strategis dinas dalam pencapaian visi tersebut. Ya, kira-kira apa saja ini, Pak? Apa yang harus dilakukan?
mengenai strategi atau apa langkah-langkah yang harus dilakukan mengenai strategi dinas dalam pencapaian visi dari pemerintah Kabupaten Sigi di tahun ini. Ya, terkait dengan strategi kita dalam kaitan dengan pembangunan pertanian di Kabupaten Sigi, saya kira di awal juga sudah kami sedikit singgung ya. Ada beberapa hal strategi yang kita bangun. Yang pertama adalah revitalisasi lahan. Yang kedua, revitalisasi terkait dengan peningkatan produksi dan kualitas hasil pertanian. Yang ketiga, terkait dengan revitalisasi sumber daya manusia. Yang keempat, revitalisasi terkait dengan pembiayaan permodalan, itu sudah terkait dengan PUR. Dan yang kelima adalah revitalisasi terkait dengan pembenihan, penyediaan bibit pertanian. Dan yang terakhir, yang keenam adalah revitalisasi terkait dengan kelembagaan. Ini 6 ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam kaitan dengan mendorong percepatan terkait dengan pembangunan pertanian di Kabupaten Sigi. Sudah ada berapa persen Pak? Kalau dilihat dari artinya dalam kaitan dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, tentu kita tidak serta-merta berjalan ya, tetapi 6 poin ini bagian yang secara paralel kita jalan bersama-sama ya. Kita ngurus terkait dengan lahannya, ngurus terkait dengan peningkatan produksi dan kualitas mutu, kita bekerja terkait dengan perbenihan bibit, bekerja terkait dengan peningkatan SDM, permodalan, pembiayaan, sampai kepada kelembagaan petani kita. Nah, kemudian bagaimana hasil capaian produksi dan produktivitas pertanian di Kabupaten Sigi? Kita ingin mengetahui juga Pak seperti apa. Ya, untuk produksi pertanian di Kabupaten Sigi, saya ingin sampaikan kepada kita semua, juga pemirsa Sultan TV, bahwa sebelum bencana tahun 2018 itu saya ambil untuk produktivitas pangan kita, dalam hal ini padi, itu kita produksinya di tahun 2018 sebelum bencana ya. Kita itu dapat produksi kurang lebih sekitar 145.000 ton gabah kering panen. Cukup besar. Kita bisa surplus itu dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Sigi, kita bisa surplus sampai di angka 50.000 ton untuk beras ya. Tetapi kemarin ketika terjadi bencana pada tahun 2018 akhir itu, hasil catatan kami di tahun 2021 kemarin, kita panen itu untuk beras padi itu di angka 93.143 ton gabah kering panen. Jadi berkurang cukup besar dibanding sebelum bencana, dari 145.000 di tahun 2021 turun menjadi 93.000 sekian. Nah, dari produksi ini 93.143 ton itu kalau kita konversi ke beras kurang lebih 56.000 ton. Nah, konsumsi beras Kabupaten Sigi, masyarakat Kabupaten Sigi dengan jumlah penduduk kurang lebih sekitar 247.000 jiwa, setiap tahun masyarakat Kabupaten Sigi itu membutuhkan 29.000 ton beras. Nah, sehingga dari ketersediaan tadi 56.000 ton ya, dikurangi dengan kebutuhan konsumsi masyarakat Kabupaten Sigi 29.000, kita masih surplus di angka 22.000 ton beras. Ya, jadi masih cukup. Artinya walaupun kita kondisi bencana, ada beberapa masalah di lahan dan irigasi, tetapi di wilayah-wilayah seperti Kulawi Selatan, Palolo, Nokila Laki yang masih berfungsi air irigasinya, kegiatan usaha tani padi sawah yang masih berjalan, alhamdulillah kita masih surplus. Tetapi sebagai gambaran, ada juga beberapa komoditas kita yang Kabupaten Sigi itu minus, terutama dari penyediaan untuk hasil pertanian kacang-kacangan, seperti kedele, kacang hijau, kacang tanah, ya kita masih minus. Umbi kayu, umbi jalan kita masih minus. Kita yang surplus itu padi, jagung, sayuran dan buah-buahan. Yang menjadi wilayah pasokan terbesar dari beberapa komoditas tadi itu di wilayah mana saja, Pak? Ya, jadi untuk pasar kita sebagian besar masih masuk di pasar Kota Palu. Tetapi ada beberapa pelaku usaha kita yang bergerak di sektor pertanian itu sudah mulai tidak saat ini ya, sejak lama memang sudah mulai memasarkan ke wilayah Kalimantan. Sehingga ruang-ruang ini sebenarnya
adalah ruang yang bisa kita manfaatkan untuk kaitan-kaitan dengan peningkatan produksi dan kualitas mutu pertanian kita. Bahkan beberapa wilayah di Morowali itu menawarkan untuk pasar mereka. Nah, ini yang perlu kita rebut. Nah, beberapa teman-teman pelaku-pelaku usaha sudah menjalankan itu, sehingga sekarang saat ini kita tinggal menguatkan potensi kelembagaan petani kita untuk bisa mengkonekkan dengan pelaku-pelaku usaha ini dalam kaitan dengan pemasarannya. Nah, kalau ini berjalan, saya kira insya Allah terkait dengan Kabupaten Sigi dengan pertaniannya yang berdaya yang bisa kita wujudkan. Oke, tadi kita sudah mendengar ada komoditi beras, kemudian juga jagung. Nah, untuk obat-obatan sendiri apakah juga itu menjadi hal yang diperhatikan begitu Pak? Karena kan tanaman ini bukan hanya dari padi, beras, jagung begitu. Mereka kan tanaman-tanaman yang mungkin produktif itu bisa dijadikan obat-obatan. Apakah itu juga dijadikan apa? Obatan gitu? Gini, untuk kegiatan-kegiatan pertanian itu ada kegiatan-kegiatan yang untuk kegiatan usaha tani tanaman pangan. Ya, tanaman pangan ini meliputi padi, jagung, kedelai, ya, kacang tanah. Nah, ada juga tanaman yang namanya tanaman hortikultura. Ya, tanaman hortikultura ini itulah tanaman buah-buahan, ya, tanaman sayuran, tanaman hias, dan juga ada yang namanya tanaman biofarmaka. Nah, tanaman biofarmaka ini adalah tanaman-tanaman yang memang dikhususkan untuk tanaman-tanaman obat, ya, seperti apa? Termasuk lingkuas, ya, jahe, dan sejenis tanaman biofarmaka lainnya. Oke, baik. Nah, untuk memaksimalkan apa yang sudah direncanakan sesuai dengan apa yang saat ini menjadi visi misi dari pemerintah Kabupaten Sigi, tentunya pemerintah atau dinas terkait tidak bekerja sendiri begitu untuk bisa bersinergi begitu. Nah, ini peran multi pihak dalam pembangunan pertanian sendiri Pak seperti apa Pak? Ya, saya ingin sampaikan begini, membangun pertanian ini itu tidak bisa kami Dinas Pertanian, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan ini itu bekerja sendiri. Itu bagi saya itu hal yang mustahil kalau kami bekerja sendiri terkait dengan itu. Karena apa? Karena mengurus pertanian ini butuh yang namanya sinergitas. Bekerja di pertanian ini butuh yang namanya interkoneksitas dengan beberapa pihak-pihak lain, sektor lain. Hal sederhana yang saya ambil contoh adalah seperti misalnya, yang pertama adalah terkait dengan bagaimana bisa kita bekerja untuk penyediaan air sampai ke petak-petak sawah. Kita butuh teman-teman di Dinas Lingkungan Hidup untuk memastikan bagian sumber-sumber air di hulu itu, ya, dilakukan kegiatan-kegiatan konservasi agar supaya mampu untuk menjaga ketersediaan air di sumber-sumber air sehingga air bisa mengalir masuk sampai ke petak sawah. Ini mungkin hal yang dianggap sepele, tetapi sangat penting untuk kegiatan usaha pertanian. Sehingga kami butuh kegiatan-kegiatan seperti itu di bagian hulu untuk memelihara sumber-sumber air. Itu contoh kecil. Yang kedua, teman-teman di Dinas PU, ya, kita butuh sinergitas terkait dengan bagaimana membangun jalan-jalan yang menghubungkan ke kantong-kantong produksi, memastikan kegiatan-kegiatan usaha pertanian pada kelompok-kelompok masyarakat di daerah-daerah terjauh itu memiliki akses untuk memasarkan hasil produksi pertaniannya. Teman-teman di Dinas PU juga berperan penting di dalam kaitan dengan bagaimana menjaga, merehabilitasi untuk irigasi-irigasi di tingkat primer dan sekunder. Tidak akan mungkin air irigasi masuk ke tingkat tersier, ke petakan-petakan sawah petani, kalau primer dan sekundernya tidak diurus, tidak diperbaiki. Nah, ini kita butuh hal-hal seperti itu. Yang ketiga, teman-teman misalnya di Dinas Perdagangan misalnya, Perindak, ya, terkait dengan pasar, bagaimana menjamin harga-harga komoditas pertanian itu bisa stabil harganya, ya, paling tidak bisa sesuai dengan keinginan masyarakat di dalam kaitan dengan hasil produksi pertanian dapat dihargai secara layak.
teman-teman di dinas koperasi misalnya, kita butuh koperasi-koperasi yang berbasis pertanian, koperasi-koperasi yang mampu untuk menyiapkan sarana prasarana produksi pertanian yang dibutuhkan oleh petani dengan harga yang murah, misalnya pupuk misalnya, sarana produksi yang dibutuhkan, itu kita butuhkan. Sehingga memang dukungan multi pihak ini, dukungan dari sektor-sektor lain itu sangat berperan penting terhadap kegiatan-kegiatan usaha pertanian yang kita lakukan. Koperasi juga berperan penting bagaimana dia mampu untuk menangkap hasil produksi petani kita. Misalnya beras yang dihasilkan di wilayah itu dapat ditangkap oleh koperasi yang melakukan penjualan ke pasar. Saya kira ini merupakan bagian-bagian penting terkait dengan interkoneksitas tadi. Sinergitas tadi perlu dibangun. Sehingga dampak yang terjadi adalah masyarakat tentunya akan merasakan sendiri manfaat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan tadi. Oke, mungkin sejauh mana Pak sinergitas yang saat ini mungkin sudah dibangun atau mungkin masih dalam tahapan pembahasan atau proses Pak? Saya kira kegiatan-kegiatan kami di rapat-rapat koordinasi itu saya kira merupakan bagian penting dari penguatan itu. Kami juga senantiasa berhubungan dengan kawan-kawan di sektor-sektor lain untuk menyampaikan hal-hal yang dimaksud. Nah, sehingga ini sinergitas ini bisa dibangun. Kami juga ada beberapa tim yang juga melibatkan dengan tim-tim yang dibentuk di tingkat kabupaten, itu melibatkan juga beberapa sektor di dalam kaitan dengan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Oke, mudah-mudahan semuanya bisa bersinergi dengan baik untuk bisa memaksimalkan fungsi begitu ya. Oke, nanti sebentar kita akan beralih ke pertanyaan yaitu mengenai lahan dan juga fungsi lahan. Tetap di Sultan TV. Simak kehadiran berbagai figur-figur penting, wirausaha, musisi, dan komunitas hiburan serta berbagai narasumber lainnya yang kami hadirkan di layar kaca Anda. Membahas isu-isu hangat dan perkembangan terkini, diulas dengan suasana yang santai dan pastinya sangat menginspirasi. Saksikan kami di program Berisik, Bincang Asik, No Berisik, hanya di Sultan TV, TV online milik rakyat Sultan.
Musigani Kamai pura Morambangan Mo jagai Ngatasi Simak kehadiran berbagai figur-figur penting, wirausaha, musisi, dan komunitas hiburan serta berbagai narasumber lainnya yang kami hadirkan di layar kaca Anda. Membahas isu-isu hangat dan perkembangan terkini, diulas dengan suasana yang santai dan pastinya sangat menginspirasi. Saksikan kami di program Berisik, Bincang Asik, No Berisik, hanya di Sultan TV, TV online milik rakyat Sultan. Oke, baik pemirsa Sultan TV, kita kembali lagi masih dalam perbincangan yang luar biasa, perbincangan yang begitu penting. Tentunya itu dikatakan membangun pertanian sigi yang berdaya saing. Nah, tadi kita sudah berbicara panjang lebar ya mengenai kedepannya bakal seperti apa. Namun juga kita melihat dari sisi yang lain kali ini mengenai lahan dan juga alih fungsi lahan. Nah, ini ibaratkan kalau saya punya tanah beberapa hektar begitu Pak, terus saya diamkan begitu saja, tentunya ini tidak akan menghasilkan apa-apa begitu ya. Makanya dibutuhkan pemerintah untuk melakukan sosialisasi, pendampingan dan sebagainya sehingga tanah atau lahan yang saya punya tadi itu bisa produktif begitu. Nah, saat ini di Kabupaten Sigi sendiri begitu Pak, berapa hektar lahan produktif pertanian yang saat ini telah diairi oleh irigasi begitu? Kalau tadi di depan kita sudah menyinggung masalah irigasi, dan berapa banyak petani yang juga telah bertani menggunakan air irigasi? Ya, terkait dengan lahan pertanian di Kabupaten Sigi, untuk lahan sawah fungsional kita
itu kurang lebih sekitar 17.393 hektar. Oke. Dari luas lahan ini saat ini pasca bencana kemarin memang dengan kerusakan irigasi Gumbasa. Oke. Saat ini dengan perbaikan irigasi Gumbasa dengan total luas servis area pelayanannya kurang lebih hampir 8.000 hektar. Itu sudah terairi kurang lebih di 1.200 hektar. Untuk dari Kabupaten Sigi mungkin masih ada sekitar 6.000-an yang belum terairi irigasi Gumbasa. Tetapi pasca bencana memang sebagian masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat itu menggunakan irigasi dari sumur tanah dangkal maupun sumur tanah dalam. Ada beberapa bantuan-bantuan baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun dari NGO, teman-teman dari LSM juga yang bekerja kemarin di sektor pertanian itu membantu terkait dengan irigasi sumur tanah dangkal. Sehingga dari area yang tidak terairi irigasi Gumbasa seluas 6.000 hektar, ada sebagian beberapa titik itu yang sudah mampu berfungsi untuk kegiatan usaha tani dengan menggunakan sumur-sumur tanah dangkal yang dimaksud tadi. Oke. Mungkin bisa dijelaskan kembali berapa hektar lahan yang saat ini lahan pertanian yang tidak dapat digarap kembali begitu Pak akibat kerusakan irigasi dan saat ini belum diairi oleh air irigasi? Mungkin kisarannya sekitar 5.000 sampai 6.000 hektar. 5.000 sampai 6.000 hektar begitu Pak ya. Oke, dan pemerintah pertanian pun juga rencana begitu ke depan untuk itu. Ya. Dan rencananya juga ada upaya ke depannya. Ya, saat ini intervensi kita tentu kami juga sudah mengajukan usulan ke pemerintah pusat terkait dengan rehabilitasi lahan, terkait dengan pembangunan sumur, baik sumur tanah dangkal maupun sumur tanah dalam, yang tentunya ini kita harapkan bisa untuk dimanfaatkan oleh petani kita, kelompok-kelompok masyarakat kita dalam kaitan dengan kegiatan pertaniannya. Di beberapa program kemarin juga di beberapa titik kita juga sudah mengintervensi terkait dengan pembangunan sumur tanah untuk kelompok-kelompok masyarakat melalui dana DAK. Oke. Nah, kemudian ini kan berdampak langsung terhadap masyarakat petani begitu. Nah, saat ini berapa banyak petani di Sigi yang juga terpaksa beralih menjadi buruh bangunan misalkan pasca gempa dan juga likuifaksi yang juga berdampak pada kerusakan irigasi ini? Ya, untuk petani yang beralih profesi itu mungkin kami tidak memiliki data yang pasti ya, tetapi perlu kami sampaikan bahwa untuk Kabupaten Sigi ini kurang lebih hampir 80% masyarakatnya itu bergerak di sektor pertanian. Tentu beberapa titik tadi yang memang masih bermasalah di lahan dan air, tentu mereka tidak mampu untuk melakukan kegiatan usaha taninya. Tetapi saat ini dengan intervensi dari program-program pemerintah dan bantuan-bantuan dari beberapa NGO, LSM, ini sebagian sudah mampu bekerja kembali untuk di sektor pertanian karena dapat terfasilitasi melalui kegiatan-kegiatan rehabilitasi lahan maupun kegiatan-kegiatan pembuatan sumur-sumur ya untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi di kelompok yang bersangkutan. Tetapi angka persis yang beralih profesi dari petani menjadi buruh bangunan itu kita belum bisa pastikan. Ya karena memang ya itu ada secara inisiatif sendiri ya mungkin karena memang selain masyarakat petani kita ini punya kelebihan-kelebihan yang lain begitu seperti itu. Jadi memanfaatkan setiap peluang yang ada ketika kebutuhan ekonomi pun juga harus dipenuhi dengan yang tadinya pertanian menjadi salah satu solusi ya, tapi dengan melihat faktor alam dan lain sebagainya itu sehingga mereka juga harus berinisiatif. Harus kerja apa nih sehingga dapat menghasilkan. Oke, baik. Dengan perbincangan kita ini kira-kira apa yang diharapkan ke depannya Pak, terutama kepada masyarakat kita ini? Jadi seperti apa? Ya, tentunya terkait dengan kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian di Kabupaten Sigi ada beberapa harapan saya kira yang perlu untuk menjadi perhatian kita. Yang pertama tentunya teman-teman petugas kami, terutama kami ya di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, teman-teman juga yang bekerja di lapangan, teman-teman penyuluh, kami harapkan memang untuk kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian diharapkan bisa lebih diseriusi. Karena kita ini orang-orang yang telah saya anggap bekerja di sektor pertanian harus benar-benar lebih serius dan lebih bersemangat di dalam kaitan-kaitan dengan membangun pertanian di Kabupaten Sigi. Karena kita mengurus
urusan yang penting untuk daerah ini. Itu saya kira penting. Kenapa mengurus urusan penting? Karena ini berurusan dengan urusan pangan, penyediaan pangan bagi masyarakat. Berurus urusan terkait dengan perut. Ya, benar. Betul sekali. Ya. Orang mungkin kalau tidak punya apa-apa masih agak bisa, tapi ketika orang tidak makan, ini akan memicu hal-hal yang lain. Iya, ketika orang tidak tersedia kebutuhan pangannya itu menjadi hal yang serius. Sehingga istilahnya kami bekerja di pertanian itu harus diseriusi, dihitung dengan baik antara berapa kebutuhan masyarakat, berapa yang mampu disiapkan oleh kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan di pertanian. Itu pertama. Jadi konsistensi, komitmen, berkinerja baik, bersemangat di dalam kaitan dengan membangun pertanian di Sigi ini merupakan bagian penting dari usaha-usaha menghadirkan pertanian Sigi lebih baik lagi ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua tentu yang tidak kalah penting adalah kepentingan kami di dalam kaitan dengan bagaimana fungsi-fungsi koordinasi terhadap sektor-sektor lain itu merupakan hal yang tidak kalah pentingnya. Bekerja di sektor pertanian seperti yang saya sampaikan tadi butuh sinergitas, butuh kerjasama, butuh hubungan-hubungan interkoneksitas yang baik untuk berjalannya fungsi-fungsi masing-masing pihak sesuai kewenangannya di dalam kaitan dengan mengurus pertanian. Nah, sehingga sektor-sektor yang terlibat ini benar-benar mampu menjalankan sesuai dengan kewenangannya di dalam kaitan dengan menghadirkan pertanian Sigi lebih baik lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga tentunya yang tidak kalah penting adalah masyarakat petani kita. Masyarakat pertanian kita, kelompok-kelompok tani kita diharapkan juga tentu mampu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha budidaya pertaniannya dengan baik. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana merubah mindset dari suatu sistem pertanian yang selama ini mungkin tanpa perhitungan, itu beralih kepada suatu sistem pertanian yang benar-benar melakukan kegiatan usaha tani dengan business plan. Bahasa saya adalah setiap usaha, setiap kegiatan pertanian yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat, oleh petani kita, itu harus benar-benar dihitung dengan baik. Berapa input produksi yang dia gunakan dan berapa output produksi yang dia peroleh. Dan tentunya di dalam kaitan dengan output produksi yang dia peroleh itu juga sudah harus memperhitungkan biaya produksi untuk kegiatan usaha tani di musim berikutnya. Sehingga sistem usaha pertanian yang dia lakukan adalah sistem usaha pertanian yang dengan berbasis agribisnis, memperhitungkan dengan secermat-cermatnya kegiatan usaha tani yang dia lakukan itu benar-benar menguntungkan untuk dirinya, untuk keluarganya. Sehingga dengan begini tentu kesejahteraan dia, kesejahteraan keluarga dia bisa meningkat. Nah, kalau ini kita lakukan bersinergitas, berkomitmen dengan baik di dalam kaitan-kaitan dengan kerja-kerja ini, tentu kita akan menghasilkan suatu sistem pertanian yang benar-benar kita harapkan mampu berdaya saing dengan basis ke agribisnis. Saya kira itu beberapa hal yang kita harapkan mampu menjadi kekuatan kita di dalam kaitan dengan membangun pertanian di Kabupaten Sigi. Baik, berarti menyangkut dengan mindset begitu ya? Iya. Mindsetnya harus. Saya kira mindset ini penting. Kita harus melakukan perubahan terhadap cara-cara lama kita. Bahasa saya sering begini. Kadang kita terlalu lama berada di kondisi nyaman. Kondisi nyaman itu kita anggap ini hal yang biasa saja. Sudah begini sudah yang saya peroleh. Sudah begini saya kondisi yang harus saya terima. Padahal mungkin dia masih memiliki potensi dalam dirinya untuk melakukan perubahan itu. Sama dengan kegiatan pertanian yang dilakukan. Mungkin dia merasa produksi saya sudah seperti ini. Yang saya peroleh sudah seperti ini. Nah, saya mengajak mau keluar dari sana. Keluar dari zona nyaman itu. Ya, melakukan perubahan-perubahan yang signifikan, tetapi perubahan ke arah perbaikan yang lebih baik lagi. Bahasa saya adalah bagaimana menghadirkan pertanian Sigi lebih baik lagi ke depan. Jadi bukan hanya berpikiran jangka pendek saja, tapi juga jangka panjang. Karena melihat dengan pertanian ini kan bisa berdampak ke banyak hal juga, dari sektor pendidikan, kemudian kesehatan, seperti saat ini yang dilakukan oleh pemerintah yaitu stunting begitu kan, pemenuhan nutrisi dan sebagainya ini tentunya harus terus berjalan begitu Pak. Dan kontribusi dan dinas pertanian pun juga di sini sangat bisa diandalkan dan dilakukan begitu dengan
dengan sangat baik sehingga target-target pemerintah Kabupaten Sigi pun juga tercapai dalam hal ini program stunting tadi begitu Pak, dan juga program-program pendidikan yang bukan hanya berdampak hari ini tapi juga selanjutnya. Namun intinya mindset pola pikir masyarakat kita yang tadinya diberikan stimulasi bukan hanya ketika digunakan saat itu saja, tapi juga bagaimana masyarakat petani bisa berpikir ke depannya begitu. Iya, betul. Ada satu hal yang saya kira perlu menjadi perhatian kita adalah terkait dengan regenerasi petani, Pak. Ya, regenerasi petani. Ya. Ini juga merupakan hal yang saat ini perlu diperhatikan karena hampir sebagian besar petani kita ini adalah petani-petani generasi yang akan datang, yang sudah usul, artinya rata-rata umurnya sudah umur tua. Nah, sehingga memang kehadiran petani-petani milenial, petani-petani anak-anak muda yang bergerak di sektor pertanian kami undang, kami dorong untuk terjun di sektor pertanian. Pertanian merupakan lapangan kerja saat ini yang sangat terbuka dengan lebar. Jadi kepada teman-teman yang mungkin baru selesai sarjana pertanian atau anak-anak muda di desa yang mungkin belum bekerja, kami ajak untuk mari terjun dan masuk di sektor pertanian. Peluang pasar tersedia dan kemudahan-kemudahan di dalam kaitan dengan bertani juga sekarang sudah sangat menjanjikan. Jadi jangan malu lagi untuk bertani, karena menjadi petani itu keren, petani itu hebat. Ini saya kira perlu untuk dikampanyekan dan kami mengajak kepada pemirsa Sultan TV, jika anak-anak muda, petani-petani milenial kami ajak bekerja sama untuk membangun pertanian di Kabupaten Sigi, sehingga Kabupaten Sigi kita bisa wujudkan Kabupaten Sigi yang berdaya saing berbasis agribisnis. Mungkin ada gambaran seperti ketika cerita anak petani sukses begitu ceritanya. Namun akan lebih suksesnya ketika anak petani ini bisa memikir satu inovasi baru untuk bisa mengembangkan apa yang tadi dilakukan oleh orang tuanya. Jadi kalau kita berbicara tentang anak muda atau regenerasi, ya pasti mereka punya inovasi terbaru. Itu yang difasilitasi oleh Dinas Pertanian juga, Pak. Betul. Saat ini sebenarnya untuk bergerak di sektor pertanian, terutama untuk anak-anak muda, petani-petani milenial, ini saat sekarang yang lagi tren sebenarnya terkait dengan kegiatan-kegiatan usaha budidaya hidroponik. Teman-teman petani milenial tidak perlu terjun seperti ke lahan sawah, becek-becek atau memanggul pacul Saat ini sekarang sangat terbuka ruang untuk itu. Dan pasar sangat terbuka dengan lebar untuk pemenuhan kebutuhan sayuran-sayuran, terutama sayuran organik seperti selada, pakcoy, tanaman bayam, kangkung, sangat terbuka. Apalagi dengan sistem hidroponik, mereka tidak berkutat dengan lumpur, Nah, sehingga memang peluang-peluang ini yang saya kira perlu untuk dimasuki oleh teman-teman untuk bisa menghadirkan terkait dengan penyuplai untuk kebutuhan-kebutuhan sayuran organik baik di Kota Palu maupun nantinya di ibu kota negara yang baru. Saya ada punya beberapa teman kemarin juga yang sempat menggambarkan, ini hidroponik luar biasa loh, bisa dicoba. Karena dia sempat ke rumah dan lihat kayak lahan ini boleh nih. Iya, betul. Kayak sudah cukup jauh perjalanan kita perbincangan dan juga tadi menyampaikan harapan ke depannya mudah-mudahan lebih baik begitu Pak ya. Sesuai dengan tema kita yaitu membangun pertanian Sigi yang berdaya saing. Terima kasih Pak Rahmat Iqbal MG Ali SPMP yang sudah berbincang bersama Kadi selaku Kadis Pertanian dan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sigi. Baik pemirsa Sultan TV, demikian perbincangan kita. Sampai ketemu di perbincangan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Simak kehadiran berbagai figur-figur penting, wirausaha, musisi, dan komunitas hiburan serta berbagai narasumber lainnya yang kami hadirkan di layar kaca Anda. Membahas isu-isu hangat dan perkembangan terkini. Diulas dengan suasana yang santai dan pastinya sangat menginspirasi. Saksikan kami di program Berisik, Bincang Asik, No Berisik, hanya di Sultan TV, TV online milik rakyat Sultan.